Lanjut guys, ini setelah menempuh perjalanan 3 jam off-road menuju ke wilayah Kecamatan Tempur Sari guys. Setibanya saya di sekolah luar biasa, dengan senang hati dan sangat bahagia ketika melihat aktivitas para siswa dan kawan-kawan guru guys. Kegiatan yang sedang diikuti oleh siswa ini adalah ujian satuan pendidikan yang di sekolah ini diselenggarakan dengan menggunakan moda komputer guys. Jadi menggunakan aplikasi ujian online yang diikuti oleh seluruh siswa kelas 12 dari 6 kompetensi keahlian yang ada di SMK ini. Kegiatan selanjutnya saya lakukan dengan berdiskusi bersama beberapa kawan guru yang ada terkait dengan unit produksi dan akreditasi. Bahwa yang ditanyakan pada PKKS, penilaian kinerja kepala sekolah, pada akreditasi bukan koperasi, tapi unit produksi. Apa kira-kira bedanya? Koperasi dapat SHU, unit produksi dapat laba. Oh, siapa lagi? Beda pengelolaannya, di mana bedanya? Jadi, kalau koperasi murid sekolah yang mengelola, kalau unit produksi biasanya berbeda. Kalau koperasi sekolah yang mengelola, unit produksi biasanya berbeda. Ya, wes, ada lagi? Ada lagi? Hampir ya. Ya, koperasi itu yang punya siapa? Anggota. Keputusan tertinggi ada di mana? Ada di rapat anggota. Berbadan usaha. Kalau kita urus badan usahanya, berbadan usaha, berbadan hukum, koperasi. Kalau unit produksi, siapa yang punya? Sekolah. Keputusan tertinggi ada di mana? Kepala sekolah. Gitu, karena itu bagian dari tugas pokoknya kepala sekolah. Kalau dari usahanya boleh bebas, koperasi itu anggotanya nggak harus satu sekolah. Undang-undang koperasi itu sekarang anggotanya bebas, terbuka. Dalam usahanya juga begitu, koperasi juga bebas. Gitu. Unit produksi juga bebas, Pak. Unit produksi juga bebas. Unit produksi juga bisa berbadan usaha. Halo. Unit produksi juga bisa kita daftarkan sebagai badan usaha. Bentuknya bisa PD, bisa CV, bisa PT, dan seterusnya. Cuman ketika kita sekolah negeri, kita tidak boleh memiliki badan usaha. Karena kita sekolah negeri, maka ada yang namanya BLUD. Halo? Ada namanya BLUD. Ya, Jawa Timur tahun 2018 ada 20 SMK yang ditetapkan sebagai BLUD, Badan Layanan Umum Daerah. Itu yang nanti sama seperti statusnya seperti rumah sakit umum, seperti puskesmas yang bebas mengusahakan berusaha sekolah, gitu loh. Ada Bapak Ibu? Ya? Halo? Nah, jadi
Kalau koperasi, sekali lagi kalau koperasi yang punya adalah anggota, keputusan tertinggi rapat anggota, badan usaha, iya. Kalau didaftarkan, gitu loh. Unit produksi yang punya sekolah, keputusan tertinggi ada pada kepala sekolah. Dalam akreditasi yang ditanyakan unit produksi bukan koperasi, usahanya bebas terserah, gitu, oke? Nah, sekarang kita coba lihat guys, ini di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 90, ini tentang pendidikan menengah. Ini ada di pasal 29 guys, kita coba lihat. Isinya di sana berbunyi bahwa, nah ini di pasal 29 guys, ayat 2. Ini ada bunyinya, untuk mempersiapkan siswa sekolah menengah kejuruan menjadi tenaga kerja, pada sekolah menengah kejuruan dapat didirikan unit produksi yang beroperasi secara profesional. Nah ini guys, ini yang mendasari terkait dengan unit produksi. Jadi kenapa di SMK itu ada unit produksi? Ya salah satunya ini guys. Namun dari zaman Bahala kalau di SMK ya memang ada unit produksi yang tidak lain juga untuk mewadahi kegiatan-kegiatan kewirausahaan yang ada di SMK. Kita coba lihat guys di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Nah, di sini juga disebutkan guys yang terkait dengan unit produksi. Kita coba lihat guys. Ini ada di salah satu pasal tentang beban kerja guru atau tugas tambahan guru guys. Kita coba lihat di sini guys. Nah ini guys, ada di pasal 4, ini pasal 4 ayat ke-7, ini berbunyi ada tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan beban kerja guru. Itu antara lain ada wakil kepala sekolah, ketua program keahlian, ketua kepala perpustakaan, kepala laboratorium, bengkel atau unit produksi atau teaching factory di satuan pendidikan. Nah ini guys, tugas tambahan ini diakui atau ekuivalen dengan jam mengajar, yaitu 12 jam guys. Kita coba lihat di mana berbunyi 12 jam. Pasal 5-nya di sini berbunyi tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yang berbunyi kepala unit produksi tadi itu ekuivalen atau diekuivalensikan dengan 12 jam tatap muka per minggu. Jadi diakui, jadi jabatan tugas tambahan sebagai kepala unit produksi itu di SMK itu diakui dengan 12 jam tatap muka per minggu guys. Selanjutnya, apa sih fungsi daripada unit produksi di SMK itu guys? Itu pernah ditulis dalam sebuah buku yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan tahun 2007. Yang bukunya itu judulnya adalah Manajemen Unit Produksi dan Jasa sebagai sumber belajar siswa dan penggalian pendanaan pendidikan. Di dalam buku ini disebutkan bahwa fungsi unit produksi di SMK itu satu, sebagai wahana pelatihan berbasis produksi bagi siswa. Wahana menumbuhkan dan mengembangkan jiwa wirausaha pada diri siswa SMK. Sebagai sarana praktek produktif secara langsung bagi siswa. Yang keempat, membantu pendanaan untuk pemeliharaan, penambahan fasilitas dan biaya-biaya operasional pendidikan lainnya. Dan yang kelima, menambahkan semangat kebersamaan karena dapat menjadi wahana peningkatan aktivitas produktif siswa serta memberi income serta peningkatkan kesejahteraan warga sekolah. Nah ini guys, ini adalah fungsi daripada unit produksi yang ada di SMK. Selanjutnya guys, kita lihat finalnya sekarang di IASP atau Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan tahun 2020 guys. Ini ada pertanyaan nomor 38. Ini termasuk pertanyaan kekhususan bagi SMK. Di sana bunyinya SMK atau MAK menyelenggarakan unit produksi, business center atau teknopark.
Nah, apa yang dimaksud dengan unit produksi di sana? Disebutkan bahwa unit produksi atau business center atau teknopark adalah suatu bagian atau unit yang ada di bawah organisasi atau pengelolaan sekolah yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan usaha atau bisnis, baik di bidang jasa, produksi maupun bidang lainnya yang berfungsi sebagai laboratorium atau tempat berlatih dan praktik siswa, dan juga sebagai sumber pendapatan alternatif bagi SMK. Nah, ini bunyinya yang ada di instrumen akreditasi sekolah tahun 2020 kan. Capaian kinerjanya kalau kita lihat ini akan mendapatkan skor 1 atau level 1 itu apabila SMK belum menyelenggarakan unit produksi. Level 2 apabila SMK menyelenggarakan unit produksi atau business center atau teknopark tetapi belum dikelola dengan baik. Akan mencapai level 3 atau skor 3 itu apabila sudah menyelenggarakan unit produksi atau business center dan dikelola dengan baik. Dan puncaknya itu paling tinggi adalah level 4, itu apabila SMK menyelenggarakan unit produksi, teknopark, business center dikelola dengan baik, memberikan manfaat bagi SMK dan diselenggarakan secara berkesinambungan. Nah ini guys, ini adalah skor yang ada di dalam instrumen akreditasi. Sebagai buktinya bahwa SMK sudah memiliki unit produksi, itu di dalam instrumen akreditasi ini disebutkan di sana adanya ketersediaan ruangan dan pengurus unit produksi. Kemudian ketersediaan sarana dan prasarana praktek yang digunakan untuk proses produksi yang bersifat akademis dan bisnis. Selanjutnya terkait dengan pengelolaan unit produksi, di sana disebutkan adanya kegiatan praktek proses produksi yang memberdayakan warga SMK dan lingkungan dalam bentuk unit usaha, produk maupun jasa. Dan produk atau jasa yang dihasilkan unit produksi atau bisnis itu layak untuk dijual. Nah, ini. Kemudian dokumennya guys, dokumen yang harus dibuktikan di dalam proses akreditasi yang terkait dengan unit produksi itu adanya SK. Ini adanya dokumen pendirian atau legalitas, SK kepala daerah, SK dinas pendidikan, atau SK pembagian tugas kepala sekolah sudah cukup sebenarnya. SK pengurus. Nah, ini SK pengurus yang diterbitkan oleh kepala sekolah guys, yang jadi satu dengan SK pembagian tugas mengajar sebenarnya, SK pembagian tugas guru untuk tugas tambahan begitu guys. Kemudian adanya struktur organisasi pengurus, ada urean tugas pengurus, ada daftar inventaris sarana. Kemudian terkait dengan pengelolaannya, itu dokumen yang dibutuhkan di sana ada rencana strategis atau renstra atau rencana bisnis, adanya SOP. Kemudian administrasi persuratan, dokumen kegiatan, laporan kegiatan produksi dan pemasaran, laporan keuangan, dan rapot mutu SMK. Begitu guys. Baik, sudah clear kan guys? Sekarang jangan ragu dan jangan bimbang, silakan di SMK segera dibentuk unit produksinya. Bagi yang belum, apakah itu SMK negeri maupun swasta, Cak Syukur lanjut perjalanan guys. Harapannya satu, semoga aktivitas saya, kegiatan saya hari ini bersama kawan-kawan guru di SMK Negeri Tempur Sari bisa bermanfaat guys, memberikan penyegaran lah, paling tidak menginspirasi untuk kemajuan sekolah juga.